Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, saya sampai di Padepokan Satapak Pecang Kang Haji Mulyadi, dan malam ini bisa silaturahmi untuk sekedar ngobrol-ngobrol nih di Padepokan Satapak Pecang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih. wabarakatuh. Nih kumaha? Alhamdulillah ketemu lagi Pak Haji. Baraya seta eta Baraya Seung Tani. Saung tani separa Nih, kanca. separa kanca, alhamdulillah sarehat. Wilujeng. Nih. Alhamdulillah sehat. Ngobrol-ngobrol di sini, Berlin. ngalongok. Kita lihat domba yang dulu pernah saya kirim. Nanti review bagaimana evaluasinya, apakah berhasil atau malah banyak kendala di lapangan. Nah, suaranya sudah kedengaran si Berlin yang dulu kita kirim. Kemana jalan aja? Wah, tuh ini sekarang sudah berubah pemirsa. Si Berlin Ini si Berlin. Waduh, ayo nama mantap, tinggal tanukna. gedok wae gitu geptia ke kana ieu teh. Kamari ngagebro tuh, pindah hari ka dieu tuh. Kamari pindahkeun. Ye. Gaya Pak Haji. Tanukna ayeuna mah reng-reng. Alhamdulillah candi makan ya. Ini umur setahun waktu dibawa dari Saung Tani pemirsa. Berlin. Sekarang sudah panjang, tanduknya gagah. Dulu mah masih bocil, unyu-unyu. Tanduknya belum sepanjang begini. Ini mah gagah pisan. Kita Baji mana bibit? Ini kandang ini mah Terpisah. Tuh, tinggalin ya dulu. Itu kandang fattening yang saya kirim beberapa bulan yang lalu. Kosong. Kosong, sekarang sudah terjual semuanya. Tuh tinggalin itu hiji. Yang Danten yang Yang Danten itu anaknya tinggal sebisa bare dulu tuh. Hampir saru anak tunggal. iya, Eta nu eta tuh. nya nu iya. Mun. Waduh, Alhamdulillah. ayeuna alhamdulillah. Iya, saya 3 bulan di Berlin sama tuh dua. Ini anak si Berlin. Iya, jangan tanduk tuh. Waduh, rupana tingali, rupana gareulis. Si Osi jeung si Makibe eta lu nambaya. Oh, Tuh, eta mak tunggal mah masyaallah. nih bibit yang saya kirim, dan ini anak-anak dari si Berlin, pejantan yang saya kirim, umur setahun. Aduh, eta nu jalu Pak Haji. Iya, bogo ini. Aduh, Nah, ningali di kita. ade. Nah, ini si Besti juga bibit yang dikirim. Dulu anakan 2 jantan. Karena kan masih belum hafal tentang perawatan, jadi mati keinjak, mati itu sekarang tidak representatif, kurang bagus. Kandang dulu belum begini kan, waktu Belum. keinjak dua-duanya anaknya Kecil mati di sana. lemah. Dan memang masih adaptasi ke sini, mencret itu masih adaptasi sehingga bobotnya kurang. Kurang dari standar, sehingga dalam 2 minggu mati. Nah, ini mudah-mudahan tuh. Kalau kelihatannya mah mudah-mudahan jadi ini Berlin Jadi juga. ini mah jadi. Allah. Dulu mah human error ya. Ya, kan pengalaman. Pengalaman. Terus Nih anakan pertama 2 jantan pemirsa, tapi akhirnya lemah karena malam nggak kontrol, keinjak. kontrol kandang kecil. Kandang kecil akhirnya teh teu bisa berdiri, geus kaleyak teh ya, geus kainjak-injak. Akhirnya mati. Alhamdulillah sekarang big. Mohon tolong pisan. Alhamdulillah. Ini dulu B, ukuran sedang Pak Haji, ayeuna bisa jadi A kieu nya. Iya, 2 kali beranak. Alhamdulillah. Ayeuna 2 kalian anakannya, terus ageung kieu ayeuna mah. Bunteleng jadi gede di A. Nah, itu pemirsa, jadi bari ngagedean bari anakan. Ini C nih. Ini daraan yang saya kirim C. Sekarang sudah di B. Sekali beranak. Dulu ini C. Emang di bawah ya, wah jalu tak ngerti jadi wah parah full. Karena saya Pak Ustaz kita rilis.
Suasana malam hari nih pemirsa sambil lihat. Pak Pecang di belakangnya backgroundnya proyek jalan tol. Nanti teman-teman dari Sumedang dimana tinggal ke belakang kandang udah jalan tol Jakarta Selatan. Nih pemirsa, kita ngobrol-ngobrol sama Kang Haji di sini bari laleson, bari istirahat lah. Sekarang kosong, nanti kita review apa yang kita tanyakan, baik kendala dan suka bunga, suka duka dalam beternak. Tuh pemirsa, alhamdulillah sekarang kita mereview ngobrol dengan Kang Haji Mulyadi nih di suasana Padepokan Setapak Pucang ya, tempat kumpul ngariung nanti pertemuan Baraya Saung Tani bisa di sini Pak Haji ya. Siap, ayo mangga orang di wilayah Karawang kan. Wilayah Karawang, ini biasa Botram. Gini pemirsa, saya review ke belakang bahwa Pak Haji ini awam sekali, pemula beternak domba, apalagi domba Garut. Misalnya domba kacang, kemudian beralih ke dogar, dari tidak tahu birahi, tidak tahu ngagunting kuku-kuku acan, bagaimana bentuk gunting kuku, kumacarana dan lain sebagainya, tidak tahu ya Pak Haji ya? Tidak tahu, sampai suntikan kalau mau ilmu di Saung Tani. Akhirnya ketemu channel Saung Tani, banyak ngobrol, diskusi, belajar. Alhamdulillah seperti yang tadi kita lihat, dari nol sama sekali. Ini dari, kalau yang lain pengennya bibit bawa hamil supaya instan cepat dapat menghasilkan, itu mah bakalan dapat ilmunya, tidak tahu birahi, tidak tahu perkembangan domba, tidak tahu cara mengawinkan dan lain sebagainya. Itu mah usaha, bukan belajar. Nah Pak Mul ini paket breeding si Berlin ya Pak Haji ya, sama yang tadi si Tamara yang darah-darah yang sudah beranak bagus-bagus, kemudian si Besti. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol ngalap ilmu. Pak Haji, kumaha bungahna dulu lah. Bungahna ini suka duka beternak pemirsa pemula, tapi kalau lihat tadi anak-anaknya adalah sangat berhasil. Bahagia. Kebahagiaan itu diantaranya saya ngirim itu ke sini 2 kali ya. Betul, paket itu breeding Pak Haji sama bakalan patening. Nah, cerita heula paket breeding sekarang dari jumlah 1 jantan 2 betina sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih? Sahabat kebun Setapak Pucang dan Baraya Saung Tani dimanapun Anda berada, di sini di Padepokan Setapak Pucang, dengan saya Mulyadi nge-review kutenya Hona tentang ilmu dogar, tapi tahu dengan ST. Kemudian dikasih tahu dulu paket breedingnya adalah si Besti yang dulunya memang anak dari sananya ngandung, tapi kita juga pada saat itu gambler lah karena kita tidak tahu ya jadi syukur, tapi alhamdulillah. Tapi masa adaptasi ke Karawang dari Sumedang yang cenderung sejuk ke Karawang yang cenderung panas. Nah, itu tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri karena kan panas. Kemudian orang juga di sini kanan kiri bukan optimis tapi memberikan pesimis. Wah, Pak, Karawang macan edogar pasti paeh wae, tapi kita cocok, gitu ya? Tidak cocok. Tapi alhamdulillah ada yang menyemangat juga, ada salah satu mantri hewan di sini. Enggak Pak, dibuat aja suasana yang aman, sejuk. Akhirnya kita memilih kandang itu seperti Bapak-bapak lihat itu di bawah pohon bambu. Nah, itu makanya kandang pertama pohon bambu kita buat, tapi waktu itu tidak punya ilmu tentang kandang, sajadina wae. Nah, kemudian si Besti lahiran bari jeung tekan nyawan peuting gitu. Kemudian kandang kunang repsen hanya 1 meter kali berapa sehingga kotor apa nggak ngerti, sehingga bobot lahirnya kurang dari bobot standar. Anaknya 2 sepasang kalau nggak salah, tapi karena tidak mengerti, harusnya kan lahiran tuh pakai betadin, pakai apa gitu, tapi kita hanya alami seperti itu. Tapi ya, ternyata hanya bertahan 2 minggu mati anaknya. Tapi itu tidak menjadi putus asa, jadi pelajaran buat kita nih, semangat dari teman-teman BST itulah ngerojong, saling rojong bahwa kita juga yakin bahwa semua makhluk itu haknya Allah. Nah, itu mati ya sudah, tapi jadi semangat kita evaluasi kenapa seperti itu. Oh, ternyata kandang. Akhirnya kita kandang, kita repro lagi si bestinya, kita urus.
Alhamdulillah sekarang ngandung yang kedua yang mudah-mudahan tadi ngelihat dari postur tubuhnya lumayan dari tadi Kang Ustaz bilang dulu mah ya B ya Pak ya, Ya, tadi ukuran sedang. ukuran sedang sekarang sudah termasuk big ya. big ya. Sudah Nah, dua kali mudah-mudahan nih. beranak sudah. Nah itu benar. A. Dulu kan kita juga berpikir bulu domba itu gede terus padahal ternyata bikang itu besar tuh setelah laktasi ya Ustaz ya. Ya. Bukan baru gede gitu. Kadang-kadang kalau pemula ya mah yang gede padahal perkembangan itu kalau untuk bikang ya ini saya jadi tahu ilmunya. Tamara juga sama ya Pak. Ngasih Tamara dulu kita juga kecil dice gitu tapi Ustaz silakan. Nah, alhamdulillah sekarang anaknya satu tunggal, alhamdulillah perempuan betina sekarang udah malah nyusul yang baru 2 bulan tapi alhamdulillah bobotnya jangkung gede. Gesrek nyaruan indung. Ges nyaruan yang indung nah itu. Nah indungnya juga berkembang sekarang udah kelihatan buncir apa gitu. Lingsig lah cik Sunda mana itu memberikan kebahagiaan kita, semangat kita bahwa nah itu tadi kata Pak Ustadz nikmati proses. Saya menikmati di kematian ya sudah. Kemudian kita ngelihat pada saat ada anak apalagi si Berlin melahirkan motifnya yang sama, tanduk kita alhamdulillah sepasang dengan perkembangan yang bagus itu membuat semangat. Ya. Nah itu yang cerita tentang breedingnya. Jadi sekarang dari punya 3 lah totalnya 3 harusnya dalam setahun itu udah punya 5. Kalau dihitung-hitung mah nambahnya itu di luar itu. Mati 2 ATM betul kan ya, harusnya itu. Harusnya begitu. Nah, sekarang udah hamil lagi. Nah, ini yang disebut ATM. ATM itu kita bisa bayangkan ya bukan membayangkan sesuatu yang wah seperti apa, tapi seandainya kita bisa nambah ya nggak apa-apa, kita sesuaikan dengan ekonomi kita dan hasil belajar. Ya. Terus yang pakan juga, nah pakan kita kalau untuk pemula yang ngikutin aja standar dari ST yang kemarin memberikan. Kalau kita alhamdulillah masih ada ampas tahu, kemudian konsentrat dan dedak itu untuk protein gizinya tambahannya. Nanti jam habis maghrib sampai malam dia eureun sebe. Nah, kita seperti itu alhamdulillah masih ketutup. Pakan-pakannya seperti itu. Itu dari breeding Pak Haji ya, dari breeding alhamdulillah saya anggap atau menarik kesimpulan berhasil soal ada risiko kematian. 10 bulan Pak Ustadz berarti baru 10 bulan ya. 10 bulan ya. Efektifnya karena di Agustus gitu. Sekarang baru bulan apa? Saya 10 bulan ke belakang ngirim ke sini. 10 bulan udah punya. Itu dari ini evaluasinya jadi hanya kematian hanya 2 ekor, itu juga human error, kesalahan. Kita dalam infrastruktur ya. Tidak tahuan itu juga ya. Tidak tahu ilmunya Pak. Pemula memang belum standar SNI, rata-rata semangatnya tinggi, lihat cara tradisional di kampung akhirnya gitu kandang domba ternyata biasanya kan kandang domba kacang, ini kandang Garut seperti itu. Lanjut Pak Haji, sekarang masalah fattening. Beli dahulu fattening teh berapa ekor dari? Fattening itu beli 3, 4, 5 ekor ya. Kita buka aja harganya ya, itu di 27, 3 sampai 35 karena memang yang 35 tadinya untuk jajal untuk petetan untuk pejantan gitu. Kemudian nah itu di bulan Agustus itu rata-rata hanya beratnya 21. Terus saya juga sampai dalam hati maku Pak Ustadz itu gareng. Karena kita nggak tahu istilah gareng, sugante naon. Garut goreng apa gagal rengreng ternyata oh enggak sok Pak apa kita terus terang waktu ada teman-teman juga dari yang harus gini garoreng, abong gareng. Nah dalam hati saya itu gede moa gitu. Tapi ada kata-kata Pak Ustadz sa goreng-goreng domba Garut itu akan Garut pasti galur murni itu pasti dengan pakan yang standar bagus ya insya Allah. Nah, alhamdulillah dalam berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember dan 21 kilo ditimbang tuh di atas 30 semua. Di atas 30 kilo semua bahkan 35. Nah ada yang 2. Nah itu kena postur-postur seperti itu. Walaupun ada beberapa karakter domba kan ada yang memang makannya caman-cemen. Tapi itu tidak namanya Garut itu seperti itu. Alhamdulillah kemarin dari 5 itu hampir semua habis dengan berat dari 21 itu kemarin bahkan mencapai 45-47 kilo. Berarti dua kali lebih dari kali lipat seperti 100% lebih pertumbuhannya dengan pakan standar dalam berarti 10 bulan maksimalnya. Memang kemarin 10 bulan dari Agustus kan 10 bulan. Nah, kemudian berarti juga rata-rata per bulan bisa naik itu dari 21 sampai 45-an berarti rata-rata 2 kilo lebih. 2 kilo ya, 2 kilo lebih lah, 2 kilo lebih. Nah, itu juga alhamdulillah dan nilai ekonomi nilai jualnya juga dari 2,7 juta itu ada 5 juta itu ada 3 ekor 5 juta bahkan tadinya mah karena kita
ini juga karena di Karawang itu baru ada satu di kita, ya kita sekalian promo, jadi kita nggak muluk sekian. Oh ternyata saya mau perkenalkan ya 5 juta kita jual ternyata juga. Habis semua, bahkan yang kurang barang tapi terbuka duit. Bingung tadinya belum keling dengan ST, padahal kalau ngambil dulu lagi target insya Allah tahun depan kayaknya minimal 20-30 harus bisa. Harus 20 ekor. Harus 20 ekor minimal. Jadi bakalan gitu. Fattening minimal 20 ya, 20 ekor. Dan kita udah tahu nih rentangnya kapan nih, waktu-waktu tepatnya. Itu juga dari ilmu dari BST. Kapan kita untuk fattening kapan, kemudian bagaimana strateginya, bagaimana kandang itu dari teman-teman. Terus terang di BST itu ada abang kandang, memang tukang kandangnya, kemudian pakan semua dari pakan apapun itu ada ilmunya. Ternyata berarti Pak Haji, apa yang saya sampaikan di konten bahwa seorang peternak itu, pembelajar itu jangan tinggalkan breeding sebagai pondasi, jangan tinggalkan fattening sebagai dapur, bener nggak? Betul Pak Ustadz. Jadi penyambang kata ATM, kita tuh ATM, wah anak-anak itu begitu, tapi kita harus memikirkan ekonomi kita, nah itu dengan fattening. Nah fattening juga jangan asal-asal nih apa asal murah domba kacang itu, karena prinsip gini, mau domba kacang sama wae capek berapa banyak, nah itu kemudian ke fattening juga tilu 5 lebih baik banyak, kalau ada uang nama lebih banyak, jadi sekaligus capek tapi hasilnya ada gitu. Jadi kesimpulan sekarang baik breeding sudah sukses ya, amin mudah-mudahan masih terus belajar semua ilmunya dasar, semua ilmu dasar sudah tahu ya. Betul. Fattening juga sampai penjualan, teknik penjualan dan lain sebagainya sesuai arahan sudah bisa. Insya Allah, karena kebetulan juga kalau saya sih banyak teman-teman kantor yang kemarin juga Pak Ustadz benar-benar Pak minta 5, minta 3, saya alihkan ke teman-teman karena memang saya belum punya. Tapi dari kemarin yang laku di fatteningnya, kemudian hasil breeding juga ada yang dijual satu, itu membuat semangat. Dan insya Allah ternyata ku ngambil Pak Bayu yang ngeri itu bagus juga. Coba tapi ngambil juga kata komandan kita percepatan, itu betul. Kalau dulu kita ilmu pemula tapi sekarang ada wadah, ada ilmu, insya Allah itu banyak percepatan. Nah terakhir Pak Ji, saya ngambil kesimpulan nih, hoaxnya bukan hoax, ternyata kenyataannya Karawang ini panas. Dari tadi saya berangkat masuk Karawang itu diliglagen, mobil kaca dibuka dan sampai pasang kipasnya karena angin gelebuk, AC-nya pemirsa. Nah itu tapi ternyata hoaxnya begini, bahwa domba tidak cocok daerah panas itu ternyata di sini sangat cocok dengan tadi dongeng Pak Haji, pengalaman baik pertumbuhan galur murni, sagoreng-goreng galur murni, pertumbuhan maksimal sampai 100% peningkatan dan lain sebagainya. Berarti cara mensiasatinya apa nih untuk daerah-daerah yang panas ini itu? Oke, gini Pak Ustadz. Nah ini salah satu kelebihan adaptasi dari domba Garut. Ternyata ya itu bukan orang wah domba Garut harus di laut dingin, karena kebetulan dari Garut itu kita bisa segala sesuatu dengan teknologi, dengan ilmu itu ada. Jadi pertama memang karakter domba Garut lebih adaptif. Walaupun ke suhu panas dia tuh lebih adaptasi dibandingkan domba kacang ya, walaupun dari sini kalau tidak seperti itu. Yang kedua kita dengan mensiasati itu tadi teman-teman. Jadi coba pertama memang kalau diusahakan genteng seperti ini lebih genteng, lebih adem, genteng. Kalaupun asbes itu ada, jadi asbes ke kandang saya itu semua terbuka. Kalau asbes agak tinggi, kemudian kalau memang ada asbes sebagian genteng itu juga lebih baik. Dan yang terpenting kalau memang ada pohon bambu itu adem. Di bawah pohon bambu lingkungan hijauan. Dihijaukan. Jadi hijaukan tuh karena sekitar saya teneminkan bisa dilihat sekitar kandang saya dari belum banyak tanaman itu karena angin, udara seperti itu. Dan yang ketiga itu sanitasi kandang. Bisa dilihat kandang saya tuh pagi sore disapu sehingga tidak kotoran. Nah, kita manfaatkan kotorannya untuk perkebunan. Sanitasinya berhubungan dengan kebersihan. Betul, kebersihan kandang tuh harus benar-benar. Itu jadi benar-benar ya kita sesuatu yang standar lah, jangan asal dulu kayak konvensional asal domba didinya anggos setahun sekali, berarti itu enggak seperti itu. Standar kebersihan, dan itu juga menjadikan pengunjung yang melihat ke sini tuh tertarik, oh ternyata yang lebih rapi, lebih bersih itu ya pasti hasilnya seperti apa. Alhamdulillah kemarin testimoni dari teman-teman yang beli domba Garut dari kita, dagingnya jos katanya seperti itu. Mantap. Mantap. Ya, begitu pemirsa. Jadi kesimpulannya saya judul konten ini untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan apakah cocok di daerah panas, dan terbukti di sini daerah Karawang, daerah Pantura ini cocok.
Itu jawabannya. Dengan modifikasi lingkungan, yang pertama memang karakter domba Garut itu adaptasi pakannya bagus ya Pak Haji. Betul, bagus. Adaptasi Segala lingkungan. beki sebenarnya. Adaptasi pakan. Kemudian adaptasi lingkungannya juga baik. Nah, berarti disiasati untuk lebih nyaman itu ya tadi ya, yang 3 poin tadi. Pohon gitu, adem, sekitarnya teramin pohon. Ya, gitu kesimpulannya pemirsa, tidak perlu diulang, sudah dijelaskan oleh Pak Haji Mulyadi. Pokoknya mah salam ngarit lah, salam beternak. Salam beternak, semangat bangga tetap jadi peternak, domba Garut. Ya, BST kaya, BST jaya. Terakhir, siap. Dengan adanya grup BST, Baraya Saung Tani, khusus grup konsumen, ini yang nanya yang ingin gabung di grup Baraya Saung Tani, syarat saya sesuai kesepakatan grup Baraya Saung Tani didirikan adalah untuk mewadahi konsumen saung tani sebagai media silaturahmi, edukasi, pembelajaran, dan hiburan kan gitu. Betul. Pendapat Pak Haji. Alhamdulillah ya semua pemirsa. Kalau pemirsa berarti bukan di luar BST juga yang belum gabung. Di BST ini gudangnya ilmu tentang domba. Dari mulai tadi saya juga tidak ada ilmu. Nah di BST ini sebuah organisasi yang baru setahun dibentuk, tapi alhamdulillah saling sharing, terus sela-sela juga ini berbagai profesi. Ada dokter, ada TNI, ada semua ada di situ. Jadi salam ngarit ya, kita satu profesi tukang ngarit, dan di situ banyak ilmunya yang sangat bermanfaat. Buat teman-teman yang belum gabung ya silakan, itu ada konsumen di situ. Juga kita saling bisa sharing. Kita punya produk kadang-kadang bingung menjual kemana, ya itu kita balik sharing. ST itu Saung Tani itu sebagai sekretariat pusatnya. Nah itu menjadi wadah untuk kita bersilaturahmi, kumaha maju bersama. Nah di BST itu seperti itu. Kita harapannya BST akan lebih terbuka untuk anggotanya, bisa saling sharing, menjual, bagaimana menjual produk kita. Kemudian selain kalau sekarang sih berjalan ilmu-ilmu tentang penyakit, tentang peternak itu udah berjalan sampai terima. Kedepannya tingkatkan lagi bagaimana kita mensejahterakan semuanya. Ya. Seperti itu. Sehingga sebuah anggota BST ya tadi cepat kaya, cepat jaya. Amin. Gitu, saling sharing. Di mana pasar yang support, oh saya tidak punya, ternyata saling share, oh saya seperti ini. Saya terus terang, Bang Erik ada juga ternyata di BST itu bukan hanya pemula ya Pak Ustadz ya, ada yang juga peternak yang memang sudah banyak lah seperti itu. Nah itu ilmu-ilmu dari para senior seperti itu yang saya rasakan sangat bermanfaat. Seperti itu. Pemirsa, jangan tunda lagi untuk bergabung bersama kami. Salam ngarit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.